Shalom, hari ini kita akan renungkan 2 Tesalonika pasal 3, teksnya ayat 1 sampai 5. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Paulus memohon dukungan kepada jemaat Tesalonika supaya kemajuan firman Tuhan dan supaya rombongan Paulus terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 5. Paulus akan jemaat Tesalonika melakukan sesuai dengan pesan Paulus. Dan dia berdoa untuk jemaat Tesalonika akan Tuhan menunjukkan hati mereka kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kesimpulannya, dalam akhir pasal, Paulus meminta dukungan doa. Dulu dia hanya meminta saudara-saudara, doakanlah kami. Tetapi dalam pasal ini, dia meminta tentang dua tema. Pertama, untuk memperluaskan Injil. Paulus ingin kemajuan dan dimuliakan firman Tuhan sama seperti yang telah terjadi di antara jemaat Tesalonika. Kedua, untuk terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Kemudian dia berdoa untuk jemaat Tesalonika. Pertama, dia berdoa bahwa Tuhan menguatkan hati mereka dan memelihara mereka terhadap yang jahat. Kedua, kemudian dia yakin akan jemaat Tesalonika melakukan sesuai dengan pesan Paulus dan berdoa kepada Tuhan akan ia bimbingan mereka ke dalam kasih Tuhan dan ketabahan Kristus. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kedua, Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus memohon dukungan kepada jemaat Tesalonika untuk kemajuan firman Tuhan dan kemuliaannya. Kedua, tetap ada pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ketiga, percaya dan berdoa jemaat akan mereka melakukan sesuai dengan ajarannya dan juga melakukan dalam kasih dan ketabahan sesuai dengan pesanan pemimpin rohani. Aplikasinya, pertama, saling dukungan doa untuk jemaat dan untuk pemimpin gereja supaya kemajuan iman mereka. Ya, dukungan doanya sangat penting. Pemimpin juga harus dukungan doa untuk jemaat. Namun jemaat juga harus dukungan doa untuk pemimpin. Kedua, sekalipun bukan semua orang beroleh iman, tetap memberitakan Injil kepada semua orang. Ya, bukan semua orang diselamatkan. Namun, kehendak Tuhannya semua orangnya diselamatkan. Sehingga kita harus memberitakan Injilnya kepada semua orang. Ketiga, memesan kepada jemaat akan melakukan sesuai dengan ajarannya. Dan menjadi teladan bagi mereka dengan melakukan sesuai dengan pesanan. Itu juga penting. Ya, hamba Tuhannya harus memesan kepada jemaat akan melakukan sesuai dengan ajaran. Namun untuk itu, hamba Tuhan sendiri harus menjadi teladan di hadapan mereka. Sehingga PR prakteknya, dukungan doa untuk kemajuan iman jemaat dan menjadi teladan dengan melakukan sesuai dengan pesanan Anda yang berdasarkan firman. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.